Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di video Learning Journal, penulisan berita dan artikel bersama Dr. Adi Kusuma yang telah berlangsung pada hari Senin kemarin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan saya di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Bagi teman-teman yang belum melihat atau menonton video Learning Journal saya di pertemuan pertama, boleh langsung dilihat saja di channel saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertama situasi kelas. Beliau masuk di 2:30 dan kita keluar di 3:30. Yang pertama, kita belajar pengantar berita dan artikel. Apa sih itu berita? Berita adalah suatu laporan cerita penting yang memiliki unsur 5W1H: where, when, who, when, satu lagi how. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan tentang jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yang pertama ada straight news. Straight news itu menampilkan berita secara formal dan memiliki unsur pindah-pindah terbalik. Selanjutnya ada soft news. Soft news itu bisa menampilkan berita tetapi lebih santai. Lebih santai, tidak langsung menerkam kepada beritanya apa yang harus disampaikan. Jadi melalui obrolan santai bisa seperti podcast dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan berita dari seseorang. Selanjutnya ada in-depth. In-depth itu bisa kita katakan seperti investigasi atau mencari berita sampai pada akar-akarnya. Mencari berita sampai pada akar-akarnya sehingga kita mendapatkan mendapatkan informasi yang sangat mendalam apa yang menyebabkan terjadi dasarnya. Selanjutnya ada feature news. Feature news itu menjelaskan, memberikan kita paparan kepada kita melalui cerita, seperti halnya kayak jejak si gundul, unyil dan lain sebagainya melalui cerita. Selanjutnya nilai-nilai sifat berita. Nah, jadi berita itu tidak semua dianggap berita, ada nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnitude. Magnitude itu berita yang menghebohkan, memuahkan sehingga tertarik untuk membaca. Selanjutnya ada proximity, kedekatan jaringan emosional seseorang. Selanjutnya ada aktual, yang terbaru atau yang sedang terjadi. Jadi kita harus menampilkan berita dengan keadaan langsung. Jangan sampai berita itu kita menyampaikan berita secara telat. Yang selanjutnya ada impact. Impact itu adalah dampak. Dampaknya apa setelah kita menyampaikan berita? Yang selanjutnya ada unusualness, yaitu berita yang baru, berita yang tidak monoton, artinya berita yang beda dari yang lain sehingga menciptakan ketertarikan seseorang kepada berita kita. Selanjutnya ada human interest, yaitu ketertarikan seseorang. Kita membuat berita agar orang tertarik kepada berita kita. Terus juga ada surprising, mengejutkan. Terus juga ada sex, yaitu bisa banyak orang tertarik dengan berita seks. Syarat-syarat berita yaitu aktual. Tadi saya sudah jelaskan aktual. Aktual itu sekarang, terbaru, atau selanjutnya ada faktual, yaitu kita harus menjelaskan fakta. Tidak boleh kita menampilkan hoax di situ. Selanjutnya ada penting. Nah, kita harus penting, kita sampaikan itu penting. Selanjutnya ada menarik. Tentu kita harus menarik. Kita menyampaikan berita untuk menarik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan artikel. Yang pertama dibahas yaitu jenis-jenis artikel secara khusus. Jadi penjelasan artikel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan penulisnya, berdasarkan fungsinya, dan selanjutnya berdasarkan isinya. Artikel berdasarkan penulisnya, yang pertama itu artikel redaksi.
artikel redaksi, yaitu adalah artikel yang ditulis oleh jurnalis yang disampaikan melalui media massa, meliputi informasi-informasi penting ya mengandung suatu berita. Dan juga ada artikel umum. Artikel umum yaitu artikel yang bisa ditulis oleh masyarakat umum yang bisa ditampilkan di media online dan media lainnya yang ditulis oleh rakyat umum. Selanjutnya berdasarkan fungsi, yaitu ada artikel khusus. Artikel khusus yaitu seperti artikel ilmiah yang dimana kita mencari menggali mendalam berdasarkan ilmiah dan ditulis menggunakan artikel. Selanjutnya ada artikel sponsor. Artikel sponsor biasanya itu digunakan untuk menulis menciptakan tujuan untuk ketertarikan suatu produk. Misalnya seperti contohnya menulis mengenai suatu wisata atau suatu produk dan lain sebagainya, ditulis melalui artikel dan disampaikan melalui media massa. Selanjutnya berdasarkan isinya, ada artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, prediktif, dan perspektif. Selanjutnya ciri-ciri sebuah artikel, ada lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi berlebihan, terbuka, menggunakan bahasa baku. Oke, itu saja yang coba saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, nanti jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.